Salam kids, jumpa lagi dengan Teacher Roy untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai alamat email, electronic mail. Nanti akan kita pelajari, tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. Baik semuanya, mari ambil sikap berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kembali kami berucap syukur kehadirat-Mu, karena atas kebaikan-Mu hingga hari ini kami dapat memulai pelajaran baru. Berkatilah kami ya Tuhan, agar pelajaran untuk hari ini kami bisa dapat mengerti dan dapat menggunakannya sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, alamat email. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk kali ini untuk menjelaskan alamat email. Jadi nanti harapannya anak-anak mampu menjelaskan apa itu alamat email. Lalu yang kedua, mampu mempraktikkan mengirim surat elektronik menggunakan email. Yang pertama kita pelajari adalah tentang komunikasi digital. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Ya, tujuannya untuk berbagi informasi. Lalu komunikasi digital itu apa? Nah, komunikasi digital adalah kegiatan pengiriman pesan dan berbagi informasi yang dilakukan melalui internet. Ya, yang dilakukan melalui internet. Bentuk komunikasi digital itu dapat berupa tulisan, suara, atau voicemail ya. Anak-anak kan melakukannya melalui WhatsApp. Itu termasuk komunikasi digital. Ada yang berupa gambar dan juga file ya. Di grup WhatsApp kita terbiasa itu ada file atau gambar juga ya, tulisan. Nah, itu semua merupakan bentuk komunikasi digital. Nah, ini beberapa cara dalam melakukan komunikasi digital itu antara lain WhatsApp, Telegram, inbox media sosial, itu dalam Facebook, Twitter, Instagram itu termasuk komunikasi digital. Dan juga yang akan kita pelajari yaitu email. Email, nah apa itu email? Itu adalah singkatan dari electronic mail. Dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai surel atau surat elektronik. Ya, surel itu merupakan singkatan dari surat elektronik. Sementara email merupakan singkatan dari electronic mail. Ya. Email atau surel adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Nah, email dapat digunakan melalui komputer, telepon pintar, atau smartphone ya. Nah, menggunakan email hanya membutuhkan sambungan internet ya. Harus punya paket data kita menyebutnya ya. Tidak butuh biaya perangko seperti di kantor pos. Kalau di kantor pos kita mengirim surat itu menggunakan yang namanya perangko. Sampainya itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Nah, berbeda dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat atau bahkan dengan sangat cepat karena itu tergantung dengan sambungan atau kecepatan dari internet kita ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alamat email. Nah, tadi kan kalau kita mengirim dari kantor pos, itu otomatis kita harus menyertakan nama dan alamat. Namanya itu kepada siapa surat yang kita kirim itu ditujukan dan alamatnya di mana. Nah, misalkan alamatnya di Batam Center, perumahan apa, nomor berapa, nah, seperti itu merupakan alamat ya. Dan namanya itu harus ditulis juga supaya nanti orang yang mengantarkan surat ini tidak salah kirim. Nah, lalu bagaimana dengan email, electronic mail tadi atau surel? Ternyata dibutuhkan juga yang disebut dengan alamat email yang dituju. Dan tentu saja kita juga harus memiliki alamat email. Jadi kita harus memiliki alamat email untuk mengirimkan sebuah surat elektronik ke email tujuan. Nah, contohnya perhatikan dulu. Laila Irmail. Di sini ada Laila Irmail ya. Perhatikannya. Ini ada laila@irmail.com. Ini dibaca ya, irmail.com. Nah, artinya ini berarti Laila ini adalah nama pengguna email atau username. Laila adalah nama pengguna email atau username. Sementara irmail.com ini adalah nama penyedia email.
nama penyedia email. Jadi kita nanti bisa membuat email itu dengan bantuan dari penyedia email. Sebagai contohnya yang sering kita gunakan yaitu Gmail, ada juga Yahoo Mail ya. Contoh-contoh penyedia alamat email yang sering digunakan itu Gmail dan Yahoo Mail. Dan masih banyak yang lain ya, ada Hotmail, seperti tadi ada Airmail. Nah, selain untuk pribadi atau untuk kita sendiri, alamat email itu paling sering digunakan oleh instansi, institusi seperti sekolah, perusahaan, atau pemerintah. Itu hampir semuanya sudah memiliki email untuk surat menyurat mereka ya. Nah, sebagai contoh sekolah kita, ini Kristen Tafga Sejahtera ini memiliki email sekolah.tafga@gmail.com ya. Perhatikan, berarti Sekolah Tafga Sejahtera adalah username ya, username, dan Gmail ini adalah penyedia email yang digunakan oleh Sekolah Tafga Sejahtera untuk membuat email. Nah, ini seperti tadi teacher katakan, ini dibaca sebagai @ ya, dibaca sebagai @. Jadi jangan bilang a ya, tapi @. Misalkan Sekolah Tafga Sejahtera @gmail.com. Titik ini dibaca dot ya, titik dibaca .com. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan email ya. Ini adalah contoh dalam penggunaan email gambarnya. Nah, di sini adalah menggunakan komputer, dan yang sebelah kanan ini adalah menggunakan handphone atau smartphone. Oke, smartphone. Ingat tadi menggunakannya bisa menggunakan komputer dan juga smartphone. Nah, selanjutnya di sini kan ada to, ada subjek, ada send, ini untuk melampirkan dan ini untuk mengubah jenis huruf ya. To itu artinya kepada. Disinilah alamat email yang kita tuju. Kepada siapa kita kirim. Contohnya di sini kepada PT Huru Hara @gmail.com. Nah, subjeknya itu judul yang menunjukkan judul email yang akan kita kirim. Sebagai contoh, Laila mengirim ke PT Huru Hara dengan subjek QC lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya ada attach file, lampirkan berkas, digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan di dalam surat. Misalnya dokumen, foto, gambar, video, audio, atau rekaman suara. Ya, ini maksudnya ya untuk attach file. Jadi ini adalah simbol dari melampirkan file atau attach file ya. Yang ini nanti dalam file PDF yang teacher kirim ke grup WA nanti keterangan gambarnya ini akan teacher buat ya. Nah, lalu ada carbon copy atau CC dan blind carbon copy atau BCC ya, di sebelah sini. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Ini sebenarnya hampir sama ya, digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Ini digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Nah, perbedaannya untuk BCC, para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain ya. Nah, sementara CC itu para penerima dapat melihat alamat email satu sama lain. Itu bedanya ya, CC dan BCC di sebelah sini. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi send. Send itulah tombol untuk mengirimkan ya, dan from itu dari menunjukkan nama dan alamat pengirim. Nah, di sebelah untuk pada penggunaan komputer tidak ada, sementara untuk penggunaan handphone sudah otomatis terisi. Nanti ya sudah otomatis terisi. Nah, jadi sebagai contohnya di sini ini from. Ini surat ini berarti dari Laila ditujukan ke PT Huru Hara @gmail.com. Darinya tadi Laila @gmail.com, berarti Laila menggunakan email dari penyedia Gmail. Sementara PT Huru Hara menggunakan email atau yahoo.mail.com. Nah, subjeknya adalah QC lamaran pekerjaan. Nah, berarti kemungkinan besar Laila sedang melamar pekerjaan ke PT Huru Hara untuk posisi QC, yaitu lamaran pekerjaannya. Lalu dilanjutkan dengan send dan from tadi. Send itu yang di sebelah sini untuk dalam penggunaan komputer, itu artinya kirim, berarti kita kirimkan suratnya sesudah selesai kita ketik isinya. Nah, untuk logonya, ikonnya untuk menggunakan komputer ada tulisan send-nya, sementara untuk handphone atau smartphone ini ikonnya ya. Jadi kita klik ini, kita tekan ini sesudah kita tuliskan suratnya. Coba teacher buka dulu Gmail teacher ya, gmail.com. Nah, di sini misalkan alamat email teacher. Nah, ini berarti alamat email teacher ya. Berikutnya atau nah, setelah itu teacher ketikkan password. Nah, inilah
Inilah isi dari surat yang teacher terima ya. Inboxnya ada sekitar 1777 surat yang pernah teacher terima ya. Dan yang belum terbuka. Ini ada banyak juga ya. Nah dikatakan, nah menggunakan email ya. Nah ini sesudah, ini adalah contoh inbox ya. Teacher sudah buat contoh inbox untuk kita pelajari. Nah ini suratnya. Nah di sini teacher sudah buat untuk contoh mengirim email ya. Nah ini contoh inbox ya. Subjeknya contoh inbox, teacher kirim dari email teacher ke email teacher sendiri ya. Tapi itu sebagai contoh saja ya. Nah, di sini ada reply. Reply itu apa? Ini adalah untuk pilihan ketika ingin membalas surat yang ini ya. Nah, sementara itu forward atau teruskan ini adalah forward. Nah, itu pilihan ketika kamu ingin meneruskan surat kepada orang lain. Nah ini untuk membalas suratnya seperti ini ya. Kita isi balasnya, baru kita kirim di sini ya untuk membalas surat. Oke. Nah selanjutnya forward itu untuk melanjutkan surat ini, meneruskan surat ini kepada siapa? Misalkan kepada misalkan sekolah Kristen kita @gmail.com atau siapapun yang ingin kita surati ya. Oke, ini ada reply, ada forward. Nah selanjutnya di sini ada delete, di sini delete yang ini untuk menghapus surat yang kita terima. Nah, back to inbox artinya ini back to inbox ya. Nah, yang ini back to inbox. Nah, itu artinya kita kembali ke kotak masuk ini lagi ya. Kan tadi kan kita buka satu, nah, untuk kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya untuk membuat surat, nah, ini kan email yang sudah masuk ya. Nah, praktik kirim dan menerima email itu sekaligus sekarang kita buat ya, dan kita lihat dulu to kepada. Nah, teacher akan membuat surat baru, berarti di sini ada compose ya, compose atau tulis baru nanti kalau dalam versi bahasa Indonesia. Teacher klik, nah di sini ada to, misalkan teacher kirim ke teacher sendiri, Roy Don Bosco. Nah di sini kan sesuai dengan yang sebelah kiri ini bahwa from-nya tidak ada ya, from-nya tidak ada ya. Subjeknya misalkan latihan email, ini isinya. Oke. Nah di sini teacher akan klik send ya, teacher akan klik send itu untuk mengirim email. Lihat langsung masuk, ini kotak masuknya juga masuk ke teacher ya. Ini latihan email adalah subjeknya dan ini isinya. Oke, baik, kita buat lagi compose. Nah untuk melampirkan file di sini baru kita carilah filenya, misalkan sebuah gambar. Nah ini berarti nanti disertakan dalam surat yang kita buat ya. Itu untuk praktek sebagai contoh mengirim email ya. Nanti tugas kalian juga untuk praktek membuat mengirimkan email ke teacher ya. Caranya itu menggunakan handphone setelah video ini ya. Terima kasih. Baik, berikut adalah tugas kalian untuk praktek minggu ini ya. Pertama-tama kalian cari Gmail di handphone kalian, Gmail. Nah ini dia ya. Nah perhatikan. Nah setelah itu kalian pilih compose ya, yang di bawah compose ya. Compose itu untuk membuat surat baru atau buat tulis surat ya. Nah setelah itu perhatikan from-nya itu secara otomatis akan terisi email yang kalian gunakan pada handphone kalian. Nah selanjutnya untuk to-nya itu kalian kirim nanti ke alamat ini ya, boscosnodi@gmail.com. Ini teacher tulis boscosnodi@gmail.com. Jadi kalian kirim emailnya ke alamat boscosnodi@gmail.com. Perhatikan dengan benar-benar ya, tidak boleh salah satu huruf pun. Tidak boleh berbeda huruf kecil atau huruf kapital. Harus sama persis. Oke? Harus sama persis. Nah, ini nanti kalian kirim surat ke boscosnodi@gmail.com ya. Nah, subjeknya kalian tulislah PR, lalu tulis nama kalian ya. Misalkan namanya siapa? Mia. Baru kelas berapa? Misalkan 4B. Oke? Nah, itu subjeknya ya, pada subjeknya. Lalu nanti isi suratnya
Nah, kalian sudah tulis ini kan? Nah, kalian tulis salam teacher. Nah, ini tugas Mia minggu ini untuk mengirim email. Oke. Nah, pastikan ya nama kalian, misalkan Mia, itu berarti nanti isi kalian nama masing-masing. Nah, biasanya di sini kan dengan hormat, tapi tulis regards. Nah, ini biasa untuk email ya, tulislah nama kalian. Mia, best regards atau regards ya, regards. Oke. Nah, untuk kirimnya klik sebelah kanan atas ya, yang di samping titik 2 itu, yang di samping titik 3 itu. Oke, yang berwarna biru. Nah, kirim. Oke. Kirim. Nah, sesudah kirim, nanti kan emailnya kan masuk ke teacher. Oke. Nanti teacher cek emailnya. Oke. Nah, ini perhatikan. Ini teacher dari Roy Don Bosco di sini, tapi namanya kan PR Mia 4B. Oke. Ini tugas Mia. Oke, nanti teacher akan membalas. Oke. Reply ya, reply. Oke, nanti teacher akan balas, lampirkan foto atau file. Nah, nanti kalian juga akan praktek sekaligus melampirkan. Oke, melampirkan foto atau file. Ya, sesudah itu teacher balas ke kalian. Udah. Nah, kalian ceklah kotak masuk. Sudah kalian periksa inbox atau kotak masuk kalian, berarti ke Roy Don Bosco ya. Nah, di sini kan teacher balas tadi kan, reply ya, perhatikan. Salam teacher. Nah, inilah komunikasi yang terjadi ya. Nah, di sini kan pertama kan salam teacher, ini tugas Mia minggu ini untuk mengirim email. Nah, lalu dibalas, lampirkan foto atau file. Nah, kalian reply lagi ya, atau balas bagian bawah sebelah kiri, reply. Nah, ini lampirannya. Oke. Nah, untuk melampirkan sebuah foto atau file, kalian buat yang di sebelah atas itu ya. Ada itu logo melampirkan yang di samping kirim ya. Nah, attach file ya, atau lampirkan file. Oke. Nah, kalian carilah misalkan sebuah foto atau sebuah file. Nah, misalkan teacher pilih foto yang ini ya. Oke, select. Nah, ini filenya. Ini lampirannya teacher. Sebuah gambar. Terima kasih. Oke. Baru kirim. Nah, seperti itu ya tugas kalian ya. Jadi kita akan komunikasi menggunakan email. Nah, berarti nanti teacher cek lagi di kotak masuk teacher ya. Nanti kita akan berkomunikasi dengan Gmail. Lihat. Nah, ini yang baru ya. Ini dia ya. Berarti inilah komunikasi nanti. Yang pertama itu kalian kirim salam teacher. Ini tugas Mia untuk minggu ini untuk mengirim email. Nah, teacher balaskan, lampirkan foto atau file. Nah, kalian balas lagi sekaligus melampirkan sebuah foto atau file. Bebas ya. Bisa kalian lampirkan file yang teacher kirim untuk materi pelajaran atau foto kalian. Oke. Itu tugas untuk minggu ini, teacher tunggu 1 minggu. Untuk tugas teori tidak ada karena kalian akan mengerjakan remedial atau pengayaan. Pastikan kerjakan remedial atau pengayaan. Kita fokus untuk praktek surat menyurat menggunakan email dulu minggu ini. Oke? Nah, perhatikan di sini PR Mia yang di atas ini. Nah, itu subjek pada saat pengirim pertama. Nanti juga kalian buat subjeknya adalah PR, nama kalian baru buat kelasnya. Oke? Terima kasih.